Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa SKI TV yang kami muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali melalui saluran ini dalam rangka meningkatkan silaturahim di antara kita, serta dalam rangka berbagi ilmu pengetahuan dan juga misi dakwah sebagaimana ajaran Islam. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Mudah-mudahan perjumpaan kita di kesempatan yang baik ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga segenap aktivitas yang kita jalankan mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa SKI TV yang saya hormati, di bulan suci Ramadan ini kita mengetahui bersama Allah menurunkan Al-Quran suci. Di bulan yang mulia inilah Al-Quran itu untuk pertama kalinya disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu surah yang kita kenal dengan surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tentu di kesempatan yang indah ini saya tidak mengupas tentang intisari daripada ayat atau surah Al-Alaq, tetapi saya ingin menyampaikan tentang sebuah ayat yang Allah turunkan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, hanya Allah yang tahu makna dan formulasi dari ayat ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi, itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, dia petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat lain Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda, dan penjelas atas petunjuk yang ada, wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang salah dan yang benar. Tentunya kita memahami bahwa makna petunjuk yang terdapat di dalam Al-Quran ini, baik hudal lil muttaqin atau hudan linnas, dari kedua ayat ini bisa kita pahami bahwa Al-Quran sesungguhnya diperuntukkan bagi semesta raya, bukan hanya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bukan hanya bagi manusia yang mengaku beriman kepada Allah, tetapi sesungguhnya Al-Quran diturunkan sebagai pedoman bagi siapapun yang mengambil Al-Quran sebagai way of life, sebagai jalan hidup, karena dia adalah petunjuk, dia adalah way of life, dia adalah pelita di dalam kehidupan. Karena dia merupakan huda, petunjuk, maka tentu petunjuk itu menggiring manusia pada jalan-jalan keselamatan.
Ini adalah poin penting di dalam kehidupan kita. Sebab sesungguhnya agama diturunkan, kitab-kitab suci diturunkan untuk mengarahkan manusia kepada jalan-jalan keselamatan. Ihdinas siratal mustaqim. Maka hudan ini juga berfungsi sebagai penuntun bagi manusia agar dia berjalan pada tahapan-tahapan kebenaran di dalam kehidupan. Untuk apa? Agar manusia selamat di dunia dengan petunjuk ini, dan juga endingnya adalah selamat di akhirat. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagai huda, tentu Al-Quran menjadi multi perspektif, dalam pengertian dia bisa ditelaah, diteliti, dianalisis berdasarkan perspektif keilmuan. Mungkin dalam perspektif sains dan teknologi, mungkin dalam perspektif ibadah dan muamalah, mungkin dalam perspektif misalnya akidah, teologi, mungkin dalam perspektif psikologi, mungkin dalam perspektif ilmu-ilmu yang lain. Yang kemudian dari semua perangkat disiplin ilmu ini menghadirkan cahaya-cahaya keselamatan bagi siapa yang mendalami ilmu pengetahuan sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai jalan bagi manusia agar manusia mengalami kemudahan. Ilmu pengetahuan yang dikembangkan tentu harus selaras dengan substansi dan nilai-nilai kitab suci Al-Quran utamanya, agar apa yang dikembangkan oleh manusia, baik ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun ilmu-ilmu keagamaan lainnya, harus merujuk dan bersumber kepada nilai-nilai inti, core values, way of life yang kita sebut Al-Quran sebagai hudan linnas, juga sebagai hudan lil muttaqin. Oleh karena itu, apabila manusia berpegang pada prinsip-prinsip Al-Quran ini, manusia akan mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Dan sebagai umat Islam, kita tentu bukan sekedar membaca Al-Quran, bukan sekedar memiliki Al-Quran, tapi lebih daripada itu adalah mendalami dan mengimplementasikan ajaran-ajaran Al-Quran, mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran, mengaktualisasikan apa-apa yang terdapat dalam Al-Quran dalam bentuk kehidupan nyata, dalam bentuk aktivitas keseharian kita yang senantiasa merujuk kepada nilai-nilai universal yang terkandung di dalam Al-Quran. Saya meyakini bahwa siapapun orangnya yang tak berpegang teguh kepada nilai-nilai Al-Quran dan mau menggali isi Al-Quran, kemudian mengamalkan dalam kehidupan, maka kita insya Allah selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Mudah-mudahan Al-Quran bukan sekedar hiasan di dalam rumah tangga kita, tapi dia menjadi sebuah prinsip di dalam kehidupan yang tercermin, terrefleksi dalam ucapan dan tindakan-tindakan kita sebagai salah satu bentuk karakteristik Muslim sejati yang diinginkan oleh baginda Rasulullah SAW. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang apabila dia berada dimanapun, orang lain merasa nyaman, tentram, damai, tenang karena ucapan-ucapannya dan karena perbuatan-perbuatannya. Terima kasih atas segenap perhatian para pemirsa SKI TV. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah kita, Ramadan kita, puasa kita diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.